ketika teman-teman didatangi oleh DC Aku Laku, apa yang harus teman-teman lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kembali saya akan membahas proses penagihan dari DC Aku Laku terbaru. Ini dikhususkan untuk teman-teman yang sudah gagal bayar atau telat bayar di aplikasi Aku Laku. Ini juga berita yang lagi hangat ya teman-teman, dimana untuk kali pertamanya DC dari Aku Laku itu berkunjung ke debitur yang sudah telat bayar atau gagal bayar selama 1 bulan. Itu ada ya teman-teman di daerah Jabodetabek. Ada yang berkomentar juga bahwasanya dia itu didatangi oleh DC yang mengatasnamakan dari Aku Laku. Dan tidak semua DC di Aku Laku itu mengunjungi ke rumah teman-teman jika teman-teman itu telat 1 bulan. Biasanya ketika teman-teman itu akan jatuh tempo nih, misalkan 3 hari sebelum jatuh tempo, maka teman-teman akan dihubungi dulu lewat WhatsApp ataupun ditelepon kepada teman-teman yang mengingatkan bahwasanya teman-teman itu memiliki cicilan yang belum terbayarkan di aplikasi Aku Laku. Oke. Nah, selanjutnya apa sih resiko terberat gagal bayar di aplikasi Aku Laku? Untuk resiko gagal bayar di aplikasi Aku Laku itu paling tidak kita sudah melewati batas waktu yang ditentukan, yaitu sekitar 3 bulan setelah kita gagal bayar di aplikasi Aku Laku. Kebanyakan DC Aku Laku yang datang ke rumah teman-teman itu setelah 3 bulan. Jadi untuk DC dari Aku Laku datang sebulan itu cuman kurir yang mengantarkan surat penagihan ya teman-teman. Jadi surat penagihan tersebut ditujukan kepada teman-teman yang saat ini belum melakukan pembayaran cicilan pertama di aplikasi Aku Laku. Nah, ketika teman-teman didatangi oleh DC Aku Laku, apa yang harus teman-teman lakukan? Oke, yang pertama teman-teman tidak boleh gugup ya. Ketika DC Aku Laku itu datang ke rumah teman-teman, teman-teman itu tidak boleh canggung, tidak boleh gugup. Yang pertama harus teman-teman tanya kepada DC tersebut. Teman-teman harus berani bertanya mana surat izinnya, kemudian surat tugasnya. Selanjutnya tanda atau identitas diri dari DC tersebut. Dan hindari ketika DC tersebut meminta sejumlah uang untuk misalkan pembayaran cicilan bulan ini itu melalui DC tersebut. Itu tidak disarankan ya teman-teman. Dikarenakan apa? Dikarenakan OJK juga ada aturannya, ketika kita melakukan pinjaman online maka kita harus bayar lewat online juga teman-teman, yaitu melalui virtual account. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk resiko terberat gagal bayar di aplikasi Aku Laku. Paling nanti ketika 3 bulan setelah kita melakukan gagal bayar, maka data diri teman-teman itu akan jelek di slik OJK, di mana nanti ketika teman-teman itu akan melakukan pinjaman online di aplikasi lain itu tidak bisa. Dikarenakan untuk aplikasi pinjaman online yang terbesar saat ini yaitu aplikasi Aku Laku dan Kredivo, di mana untuk aplikasi kedua ini adalah rajanya pinjaman online ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang saat ini mau mengajukan pinjaman di aplikasi Aku Laku, coba deh teman-teman pikirkan terlebih dahulu. Jangan ikut-ikutan teman untuk pinjaman online di aplikasi Aku Laku. Teman-teman harus memperhitungkan sendiri, di mana nanti ketika kita mengajukan pinjaman di aplikasi Aku Laku itu ada bunga dan denda bila mana teman-teman itu sampai telat bayar atau gagal bayar. Jika teman-teman mempunyai pengalaman didatangi oleh DC Aku Laku, silahkan teman-teman berikan informasi di kolom komentar. Siapa tahu teman-teman yang lainnya juga akan mengetahui informasi-informasi terkait DC lapangan dari Aku Laku tersebut. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.